Yaps, bersama kami panitia PPDB SMA Negeri 3 Luwuk tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita masuk untuk panduan pendaftaran agar calon peserta didik baru bisa lebih mengenal SMA Negeri 3 Luwuk melalui website yang dapat diakses di di sini ada penjelasan tentang profil dari SMA Negeri 3 Luwuk. Terdapat visi misi, tujuan sekolah, struktur organisasi, guru, jumlah guru, data guru, informasi data siswa, updatean berita terbaru tentang SMA Negeri 3 Luwuk, ada galeri, pembelajaran, e-learning, PPDB dan sebagainya. Di sini juga terdapat alamat telepon SMA Negeri 3 Luwuk, email, dan alamat di mana SMA Negeri 3 Luwuk berada. Oke, selanjutnya kita masuk ke PPDB. Sebelum kita memulai pendaftaran online pada website PPDB SMA Negeri 3 Luwuk, di sini saya terlebih dahulu menghimbau teman-teman, kami selaku panitia lebih menyarankan untuk menggunakan Google Chrome sebagai browser untuk membuka, karena Google Chrome itu lebih kompatibel dengan website yang kami gunakan. Oke ya, dicatat, menggunakan Google Chrome. Next, selanjutnya, oke, langsung saja. Sini kita masukkan alamat linknya, itu di masuk. Berikut merupakan tampilan dari halaman utama website PPDB SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, di sini dapat dilihat terdapat beberapa jalur pendaftaran. Yang pertama ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, di sini kita akan memulai pendaftaran melalui jalur zonasi. Nah, yang harus dipahami pada jalur zonasi terdapat deskripsi atau kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mendaftar melalui jalur zonasi. Di sini terdapat 6 poin. Nah, harapannya untuk calon peserta didik baru dapat memahami dan telah termasuk ke dalam deskripsi pada poin-poin tersebut, agar nantinya ketika mendaftar tidak ditolak oleh sistem. Setelah memahami itu, lanjut ke daftar sekarang. Setelah itu akan tampil halaman pendaftaran akun PPDB untuk jalur zonasi. Nah, di sini untuk jalur pendaftaran itu telah terpilih jalur zonasi. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan data-data yang diperlukan di sini, yaitu ini hanyalah sebagai contoh ya, masukkan nomor kartu keluarga. Jadi kita melihat, atau adik-adik sekalian peserta bisa melihat pada kartu keluarganya terdapat nomor KK, itu bisa dimasukkan di sini.
Sini saya akan masukkan 7201 04 27 01 08 04 67. Nah, di sini dipastikan bahwa sudah sesuai dengan nomor yang tertera pada KK. Selanjutnya memasukkan NISN. NISN itu ada 10 digit. Oke, selanjutnya memasukkan nama lengkap sesuai dengan ijazah. Kemudian selanjutnya memasukkan tanggal lahir dan tempat tanggal lahir, di mana di sini kita masukkan terlebih dahulu yaitu tempat lahir. Tempat lahir dan untuk tanggal lahir bisa kita melihat kursor paling ujung di situ, lalu klik, maka akan muncul tampilan seperti ini dan memilih tanggal lahir. Ini kita pilih tahun terlebih dahulu. Klik pada tahun di atas, terus di sini terdapat scroll, bisa mundur ke atas. Di sini kita bisa memilih dan melihat tahun. Di sini saya akan memasukkan pada tahun 2005. Setelah itu, lihat tanggalnya. Nah, tanggal berapa, bulan berapa. Sini kita contoh bulan 3 pada tanggal 29. Setelah itu, setelah data ini diyakinkan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan telah sesuai, maka selanjutnya klik registrasi. Maka akan muncul notifikasi login berhasil. Selanjutnya masuk ke laman bukti registrasi. Itu ada pemberitahuan selamat telah berhasil. Berarti datanya telah masuk. Nah, di sini terdapat kode registrasi, NISN, nama lengkap, tempat tanggal lahir, password, tanggal daftar. Jadi ini adalah data yang dimasukkan tadi. Kemudian akan terbit kode registrasi dan password. Nah, password ini yang digunakan untuk login pada tahap selanjutnya. Jangan lupa untuk peserta didik baru sekalian untuk mencetak bukti agar bisa disimpan. Nah, di sini ada pilihan cetak bukti. Bisa diklik cetak bukti, maka akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, kalau boleh datanya ini yang ditampilkan pada layar itu disimpan atau di-download sebagaimana, karena akan digunakan untuk pengisian pada laman login. Nah, di sini ada pilihan download. Adik-adik bisa download. Oke,
Nah, setelah itu, setelah bukti registrasinya disimpan atau di-download, kemudian masuk ke login. Jadi, bukti pendaftaran tadi itu yang akan digunakan pada halaman login. Nah, di sini terdapat format pengisian nomor registrasi dan password. Untuk mengisi nomor registrasi itu kita bisa membuka kembali file yang tadi. Nah, cetak bukti registrasi. Di situ terdapat kode registrasi. Maka kita tinggal memasukkan kode registrasi ini pada kolom isian nomor registrasi. Di sini registrasinya dan passwordnya dapat dilihat di sini. Password S6M7C atau G. Masukkan pada kolom password. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan sebelum login, angka di sini 0 dan untuk password huruf O. Kalau terdapat ada password itu menggunakan 0 biar tidak keliru dan nantinya tidak ada kendala saat login. Jadi menggunakan 0. Oke. Kemudian kita lanjut password nomor registrasi. Oke. Login. Setelah login, maka akan tampil beranda utama. Di sini terdapat kuesioner. Kuesioner yang ada 12 poin. Nah, di sini harus adik-adik mengisinya. Kuesioner untuk mengetahui pemahaman calon peserta didik baru tentang SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, tujuannya kuesioner yaitu sebelum adik-adik mendaftar di SMA Negeri 3 Luwuk, itu adik-adik atau peserta didik baru telah mengetahui atau mengenal SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, dari mana agar kita bisa mengetahui dan mengenal? Selain datang langsung, bisa juga mengakses. Dan paling kami sarankan yaitu mengakses website SMA Negeri 3 Luwuk di http://smantil SCHID. Nah, jadi setelah muncul kuesioner ini, untuk pengisiannya agar adik-adik tidak bingung, itu bisa mengakses website SMA Negeri 3 Luwuk dan melihat informasi di sini, terus bisa melihat kegiatan, info selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengisi. Contoh pada poin 1, mengapa Anda memilih SMA Negeri 3 Luwuk? Di sini juga tersedia opsi yang linknya terhubung ke website SMA Negeri 3 Luwuk. Jadi untuk adik-adik kalau merasa bingung untuk mengisinya, klik lihat jawaban, klik
di sini ada tanda kolom merah, maka itu akan masuk ke website SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, jadi bisa dilihat setelah melihat informasi seputaran SMA 3 Luwuk melalui website, itu adik-adik bisa mengisi ini sesuai dengan pemahaman adik-adik. Selanjutnya, poin 2. Anda mengenal SMA Negeri 3 Luwuk dari tanda tanya. Di sini terdapat pilihan. Ada teman, media sosial, keluarga, atau mengunjungi langsung. Jadi, sesuaikan saja mengenal atau mengetahui SMA Negeri 3 Luwuk itu dari mana. Bisa memilih dari teman, atau melihat postingan di media sosial, atau saran dari keluarga, atau pernah mengunjungi langsung. Itu bisa dipilih di sini. Ada poin 3, visi misi SMA Negeri 3 Luwuk. Di sini terdapat pilihan. Lihat jawaban, itu akan otomatis masuk ke website SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, di sini ada lihat info. Lihat info, klik di sini. Barangkali adik-adik bisa klik. Klik itu akan masuk ke SMA Negeri 3 Luwuk pada website. Nah, jadi saran saya, sebelum adik-adik mengisi kuesioner ini, agar tidak bingung, itu bisa mengunjungi terlebih dahulu website SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, di sini terdapat profil SMA Negeri 3 Luwuk. Bisa dilihat, terus berseluncur di SMA Negeri 3 Luwuk. Websitenya di sini terdapat pilihan guru, itu terdapat informasi guru, jumlah guru, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kesiswaan, ada data siswa, terus prestasi siswa. Itu bisa dilihat di sini. Kemudian info semantil, berita, pengumuman agenda, galeri, pembelajaran, PPDB, dan sebagainya. Oke, barangkali sampai di situ paham, kita coba mengisinya. Mengapa Anda memilih SMA Negeri 3 Luwuk? Itu bisa sesuai jawaban Anda. Di sini saya akan coba mengisi. Menurut saya, SMA Negeri 3 Luwuk adalah salah satu dari sekolah baik di Kabupaten di Luwuk, Kabupaten Banggai. Kemudian selanjutnya, apakah Anda mengenal SMA Negeri 3 Luwuk dari media sosial? Sebutkan visi misi SMA Negeri 3 Luwuk. Untuk menjawab ini, kita kembali ke website SMA Negeri 3 Luwuk pada profil.
itu terdapat visi misi. Nah, visi misinya adalah sebagai berikut. Jadi bisa menulis atau mengetik kembali visi misi pada kolom pengisian yang telah disediakan. Visi Nah, pada pilihan di sini yang terpilih adalah sebutkan visi SMA Negeri Tigaluwu. Yang harus kita isi adalah mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, cinta bangsa dan tanah air. Dan unggul dalam prestasi. Berakhlak mulia, cinta bangsa dan air. Selanjutnya pada poin 4, siapa nama kepala sekolah SMA Negeri Tigaluwu? Kita kembali ke website guru. Pada data teratas, data guru adalah kepala sekolah SMA Negeri Tigaluwu, yaitu Dr. Randa Ania MPD. Masukkan nama RA Ania MPD. Sebutkan alamat SMA Negeri Tigaluwu. Pada paling atas website terdapat telepon, email, dan alamat. Jadi peserta didik baru dapat mengisi alamat dengan melihat pada pojok kanan paling atas, yaitu alamatnya Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 12 Luwu. Masukkan. Kemudian, poin 6, SMA Negeri Tigaluwu memiliki 4 wakasek yang terdiri dari wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarana, wakasek humas. Sebutkan keempat nama wakasek tersebut.
Jadi adik-adik dapat melihat pada website kembali untuk informasi poin 6. Di sini saya akan membantu dan bisa dilihat ini adalah nama yang sesuai. Wakasik kesiswaan. Wakasik kesiswaan. Atas nama Ibu Marsini SPD. Selanjutnya Wakasek kurikulum atas nama Dr. Randa Sri Alpida Wati. Selanjutnya Wakasek sarana prasarana atas nama Bapak Abdul Syukur SPD NPD. Dan yang terakhir Wakasek Humas atas nama Ibu Dr. Randa Sarpin Mukalap. Oke, poin 7. SMA Negeri 3 Luwuk membuka berapa jurusan? Sebutkan. Jadi, jurusan yang tersedia di SMA Negeri 3 Luwuk itu ada 2, MIPA dan IPS. Di sini peserta didik baru dapat mengisi jurusan MIPA dan jurusan IPS. Kemudian poin 8, untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, SMA Negeri 3 Luwuk memiliki tim pengajar yang profesional di bidangnya. Sebutkan berapa jumlah guru SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, itu bisa dapat kita kembali ke website dan melihat. Nah, setelah itu balik lagi ke sini, menghitungnya itu terdapat total guru yaitu 60 orang. Kemudian poin 9, di samping kegiatan intrasekolah, SMA Negeri 3 Luwuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Sebutkan kegiatan ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, di sini untuk adik-adik peserta didik baru dapat mengetahui dengan melihat kembali pada website ataupun mendengar dari kakak, saudara, ataupun melihat di media sosial. Itu salah satunya ataupun yang adik
peserta didik baru ketahui saja. Contohnya ada paskibraka, ada pramuka, ada English, camp. Nah, ini adalah beberapa yang dapat adik-adik peserta didik baru isi. Bisa salah satu, bisa ya, dan masih banyak lagi ekstrakurikuler. Ini ada hanya beberapa yang saya masukkan, jadi bisa dilihat. Kemudian selanjutnya pada poin 10, sebutkan nama mata pelajaran yang diajarkan di jurusan IPA. Di sini untuk mengisinya adik-adik dapat mengingat kembali pelajaran di SMP untuk jurusan IPA. Itu ada kimia, ada biologi, ada fisika. Nah, masukkan saja yang adik-adik ketahui. Di sini saya akan masukkan biologi, kimia, dan fisika. Oke, selanjutnya poin 11. Sebutkan nama mata pelajaran yang diajarkan di jurusan IPS. Nah, situ adik-adik bisa melihat kembali pelajaran di SMP pada IPS depan. Pelajaran IPS itu ada geografi, ada sejarah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada poin 12, setelah selesai menempuh studi tingkat SMA, apa cita-cita Anda? Nah, di sini kembali kepada peserta didik sekalian. Apa cita-cita ataupun yang menjadi angan-angan adik-adik sekalian, peserta didik baru, tuliskan kembali. Di sini saya akan menuliskan cita-cita ingin menjadi astronot. Oke. Selanjutnya, setelah yakin bahwa semua data yang diisi telah benar, klik simpan. Maka akan masuk ke tahapan selanjutnya. Di sini terdapat pas foto yang dapat diisi. Sebelum mengisi ini, pastikan dulu peserta didik baru memilih jurusan. Kembali setelah pengisian memilih jurusan, jadi terdapat 2 jurusan di SMA Negeri 3 Luwu. Pilihan pertama untuk pilihan jurusan itu ada MIPA dan IPS. Jadi di sini saya akan memilih MIPA. Kemudian otomatis pilihan kedua adalah IPS. Kemudian simpan. Oke. Jangan lupa mengisi kembali. Di sini terdapat foto. Sekedar mengingatkan, untuk foto itu di atas 200 dan tidak lebih dari 1 MB agar nantinya dapat terupload. Jadi rentangnya untuk kapasitasnya
di atas 200 dan tidak melebihi dari 1 MB. Jadi kalau file fotonya tidak dapat terupload, itu bisa diperkecil agar bisa terupload di sini. Oke, begitu juga untuk data pribadi, data bantuan, dan selanjutnya. Tadi setelah saya memilih jurusan, sini otomatis akan terlihat notifikasi centang jurusan sudah update. Nah, tandanya saya telah memilih jurusan. Kemudian sini saya akan coba memasukkan foto. Bisa melalui sini ataupun bisa juga di sini. Di sini. Saya akan mulai dari sini. Pilih file. Oke, setelah fotonya berhasil terunggah, maka akan terlihat profilnya di sini, fotonya. Oke, selanjutnya terlihat notifikasi status centang sudah update. Kemudian kita masuk ke data pribadi. Pada formulir data pribadi, di sini nama lengkap telah terisi. Selanjutnya kita memilih sekolah. Di sini saya akan berikan contoh Galutin. Nomor akta lahir dapat dilihat pada akta lahir adik-adik peserta didik baru. Jenis kelamin sini dapat dipilih. Kemudian NIK, nomor induk, nomor KITAS untuk warga negara asing. NIK dapat dilihat pada nomor pada kartu keluarga. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya tempat lahir telah sesuai dengan yang dimasukkan pada sebelumnya. Kemudian pilih agama. Di sini bisa memasukkan beberapa pilihan. Apabila sini saya masukkan kebutuhan khusus itu tidak ada, maka dapat memilih poin 1 tidak cacat atau tidak berkebutuhan khusus. Kemudian kewarganegaraan di sini dapat diisi Indonesia. Alamat jalan dapat diisi pada alamat masing-masing. Dusun di sini bisa diisi dusun 1, 4, sekian. Nah, kecamatan sesuai pada pengisian sebelumnya. Kelurahan desa di sini dapat dipilih. Saya akan memilih Kilongan. Kemudian kode pos 94. Terus tempat tinggal di sini apabila masih bersama orang tua dapat memilih orang tua, dan bisa dilihat apabila tidak bersama wali dapat memilih wali. Ini
di sini saya akan menjawab tua mode transportasi. Nah, yang dimaksud dengan mode transportasi ini apabila Anda menuju ke sekolah itu menggunakan transportasi apa. Sini saya akan memilih kendaraan umum. Disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik, dan adik-adik merupakan anak nah, dihitung jumlah saudaranya, ya terhitung dengan adik-adik. Saya kira bisa paham dengan itu. Sini semua golongan darah itu dapat dipilih apabila telah mengetahui golongan darahnya. Apabila yang belum mengetahui dapat memilih tidak tahu. Kemudian telepon rumah dapat diisi apabila tidak memiliki telepon rumah, itu bisa memberi garis datar. Untuk nomor HP wajib dimasukkan, dan email di sini saya akan berikan contoh. Email juga wajib diisi. Sini jangan lupa untuk pengisian email itu menggunakan huruf kecil. Oke, selanjutnya jenis ekstrakurikuler itu dapat dipilih di sini. Saya akan memilih komputer dan teknologi. Kemudian tinggi badan berapa itu dapat diisi sesuai dengan tinggi badan. Lingkar kepala, contoh 33 lah. Kemudian berat badan isi sesuai dengan berat. Di jarak tempat ini ke sekolah itu dapat diperkirakan berapa kilometer. Contohnya di sini ya sekitar 10 kilo lah, 10 kilometer. Waktu tempuh di sini menit, itu bisa berapa menit? Apakah disesuaikanlah dengan waktu tempuh adik-adik ke sekolah SMA nanti baru bisa 20 menit. Kemudian simpan formulir data bantuan. Nah, apabila adik-adik bukan penerima bantuan pada keluarga kurang mampu, di sini tidak perlu diisi atau diberikan garis datar. Kemudian di sini memilih tidak. Di sini bisa diisi dengan garis datar. Di sini memilih tidak. Kemudian di sini tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi. Alasan lain tidak perlu diisi. Penerima tidak perlu diisi. Penerima fisika IP tidak perlu diisi. Nomor IP bisa memberikan garis datar, dan nama di IP bisa memberikan mengisi garis datar. Kemudian simpan. Selanjutnya masuk ke formulir data orang tua atau wali. Sebelum mengisi ini, apabila ibu telah meninggal, maka datanya tetap harus diisi. Apabila ayah yang meninggal dan ibu masih ada, yang diisi adalah data ibu. Nah, apabila ayah dan ibu telah meninggal dan mengikut pada wali, maka yang diisi tetap harus data ibu juga diisi dan data wali. Oke, di sini kita akan mengisi
data ibu. Ini masukkan tahun lahir, scroll tahun, oke, pendidikan dapat sebutkan. Nah, di sini pada pekerjaan itu bisa memilih yang paling bawah, yaitu meninggal dunia apabila statusnya telah meninggal dunia. Penghasilan tentunya tidak berpenghasilan. Selanjutnya, wali. Di sini apabila tinggal dengan ayah dan tidak memiliki wali, maka wali dikosongkan, tidak perlu diisi. Kita mengisi data ayah. Oke, selanjutnya di tahun lahir, kemudian memilih pendidikan, pekerjaan. Sini kita memilih pedagang besar, penghasilan disesuaikan sesuai dengan penghasilan orang tua ataupun wali. Ini adalah penghasilan per bulan. Kemudian berkebutuhan khusus, kalau tidak berkebutuhan khusus bisa memilih tidak cacat. Oke, selanjutnya simpan. Selanjutnya pada formulir data nilai. Nah, di sini jangan dulu mengisi data nilai karena menunggu nilainya terbit dari hasil SKL, surat keterangan lulus ataupun ijazah yang diterbitkan dari sekolah masing-masing. Jadi di sini menunggu sampai SKL atau ijazahnya telah terbit, kemudian menginput nilai sesuai dengan nilai pada SKL atau ijazah. Setelah itu disimpan. Untuk option formulir data nilai bisa dilewati dulu. Setelah itu mengisi kembali datanya. Setelah terlihat status telah terupdate, nah pada file pendukung bisa diklik. Di sini calon peserta didik sekalian harus memasukkan scan akta kelahiran, scan kartu keluarga, scan surat keterangan lulus atau ijazah apabila telah dimiliki. Nah, sekedar informasi untuk filenya agar dapat diupload itu tidak lebih dari 2 MB. Karena kalau filenya lebih dari itu, maka proses penguploadannya akan dapat kendala. Jadi di sini saya akan memasukkan file scan akta kelahiran. File dalam bentuk PDF. Oke, notifikasi. Di sini adalah nama file. Kemudian scan kartu keluarga. Upload file. Memilih lagi file.
terdapat pada PC yang telah disediakan. Oke, selanjutnya. Oke, berhasil. Dan yang terakhir adalah surat keterangan lulus atau ijazah apabila telah memiliki. Setelah file yang dibutuhkan telah terupload dan di sini terbaca dengan kode file ya, telah diupload. Kemudian kita kembali. Nah, di sini statusnya adalah status sudah diupdate seluruhnya. Maka datanya itu telah masuk. Kemudian setelah dipastikan data yang dimasukkan adalah benar dan sesuai, kita masukkan. Di sini terdapat pilihan kirim data. Klik pada kirim data. Itu terdapat notifikasi untuk memastikan maka data yang diisi telah benar. Jadi di cross check terlebih dahulu karena data yang telah dikirim itu tidak dapat diperbaiki lagi. Setelah dipastikan benar, klik kirim. Dan perlu saya sampaikan agar jangan dulu mengirimkan datanya karena datanya masih belum lengkap. Contohnya belum ada surat keterangan lulus ataupun ijazah yang dikeluarkan dari sekolah. Menunggu sampai itu sudah ada, kemudian mengirimkan datanya. Data pribadi orang tua, kemudian nilai-nilai dan selanjutnya. Setelah itu taruh di verifikasi. Di sini terdapat pilihan cetak formulir. Nah, adik-adik bisa klik pilihan tersebut, cetak formulir. Nah, di sini ada formulir lengkap yang dicetak dan disimpan. Setelah itu, karena formulir tersebut akan digunakan untuk pendaftaran ulang pada proses selanjutnya. Di sini dengan terdapat orang tua atau wali di sini memberikan tanda tangan dan calon peserta didik juga memberikan tanda tangan. Oke, setelah itu Bersabar menunggu untuk pengumuman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Semoga sukses buat adik-adik sekalian. Wassalam.